Oke guys. Dulu guys yuk. One eternity later. Halo guys, jadi kita akan memberitahu beberapa komponen dari laptop. Ini laptop tahun 2012 ya kalau nggak salah. Jadi ini bukan laptop sebenarnya, ini notebook, the real notebook. Karena kecil ya. Jadi ini tuh bagian untuk wifi ya kan. Yang ini baterai CMOS. Baterai CMOS tuh kayak baterai jam tangan ya. Ini bagian RAM. Ini bagian HDD. Ini tuh sebenarnya bisa dicopot juga. Oke. Sekarang kita akan coba booting. Kita lanjut ke next part. Kita nyalain sekarang, tadi habis masih masang casing. Guys, jadi kita bakal pakai eksternal HDD ya kan. Eksternal HDD. Kenapa pakai eksternal HDD? Karena HDD aslinya udah nggak bisa guys. HDD aslinya tuh udah nggak baca. Nah, problematika HDD adalah ketika dia ini kebanting atau enggak kena magnet yang terlalu besar. Jadi itu bisa cepat rusak guys, karena HDD itu dari magnet sama disk. Emang agak lama ya, jadi kita tungguin. Oke, ini udah masuk, mulai masuk. Dia awalnya ngebaca HDD internal dulu. HDD internal nggak bisa, dia cari yang lain. Yang lainnya eksternal, pakai USB. OS itu fun fact nggak harus di HDD atau SSD ya guys. Kalau kalian punya flash disk itu bisa jadi OS juga. Karena ini laptop udah lama banget nih. Ini kalian lihat bisa spek nih, Intel Atom guys. Intel Atom guys. Nah, Atom. Atom demi atom. Oh. Wah. Keyboardnya jebol. Ini nggak bisa dipasang lagi karena udah putus. Itu juga sudah putus juga. Masih bisa pencet nih guys. Number. Ya, agak sabar ya guys, karena emang agak lama. Ya, ini kita gagal booting. Kenapa gagal booting? USB-nya nggak kedetek ini. Kita pindah dulu, takutnya emang sebelah kanan nggak bisa, soalnya tadi kita pakai USB sebelah kiri. Kita masukin dulu. Oke, ini kan masih kernel nih. No bootable, press any key, insert boot. Kita udah masukin ke USB sebelah kiri. USB sebelah kiri sini. Kita enter. Apakah sudah bisa atau belum? Masih nggak bisa ya guys ya. Kurang dalam ternyata USB-nya. Coba enter lagi. Nah, akhirnya kita masuk ke BIOS. Nggak jadi. Ya kita restart aja guys. Kita hard restart.
karena ini notebook jadi dia nggak ada, langsung matiin aja, kita nyalain lagi. Emang agak susah guys kalau laptop lama. Ini HDD-nya udah nyala ya guys ya. Nih, udah ada lampunya, udah nyala. Tinggal nunggu masuk ke BIOS, masuk ke OS. Oh guys, namanya kalau laptop atau perangkat komputer gitu jangan panik guys. Linda. Meanwhile, Selama nggak kebanting. Kalau kecelup air, kebanting ke air, ada susah. Ini kalau masih nggak bisa, kita masuk ke BIOS dulu aja. Kita setting dari BIOS untuk masukin yang USB dulu yang kedetek, karena takutnya masih konflik sama HDD aslinya. Kalau misalnya kita masih nggak masuk Windows, kita ke BIOS, buka HDD buka config untuk booting, ubah urutannya. Kayaknya nggak bisa masuk nih. Aduh. Problematik. Tapi masalahnya di sini tuh nyala guys. Nah, ini tuh udah kedip-kedip. Masuk guys. Akhirnya. Tadi dia nggak kedip-kedip, makanya nggak masuk. Berarti USB-nya juga kena nih. Kemungkinan besar. Ada USB sebelahnya kena juga. Kayak gini ya guys ya. Soalnya sebelumnya udah jadi sarang guys. Bikin dulu guys yuk. Udah jadi sarang guys. Yaudah ya guys ya, nih pas mau booting nanti gua bakal agak ke bawahin karena ada inilah wallpaper keluarga. Jadi kita menghormati privasi orang lain. Kita sama loadingnya aja ya, sembari melihat keyboard yang jebol 7 dan stop. ampun. Gara-gara gue gini kemarin bongkarnya agak salah, lupa sih begini. Agak lama ya guys ya, karena masih Intel Atom Inside nih, ya kan, memang jadul banget ini laptop. Windows 11 tapi masih kuat ya, uniknya. Karena laptop gue Celeron, RAM udah 4 GB, Windows 11 nggak kuat bro. Kan tahu Windows 11 atau Windows 10 nih. Nah ini udah mulai masuk nih, 10 ya. Nah ini oke, udah masuk ya guys ya. Oke, terima kasih sampai di sini dulu, sampai jumpa, bye bye. Terima kasih Bapak. Ini. Halo guys, jadi sekarang kita akan ngasih tahu komponen-komponen laptop. Ini komponen untuk WiFi, ini baterai CMOS, baterai CMOS biji.